untuk punya energi yang banyak banget sih dalam beradegan. Ya, harus mereduce energi gue dalam satu hari itu. Baru ketemu dia pernah bilang kalau memang Una tuh rada grogi, tapi dia mau coba ngobrol, dia mau coba cari topik sama kita, dan kita pun juga dengan senang hati, let's go, kita jadi keluarga di sini gitu. Bicarakan di mana-mana, jadi ini eksklusif untuk Max Friends. Jangan ditonton bajakan. Dan jangan dibaca. Dan ini gratis. Kenalin, ini para pemain-pemainnya, saya sutradaranya. Ryoichi Utami kalau saya. Dan saya Rian Diri. Rian Diri. Rini dan saya Dila aja. Dila aja. Dan kali ini kita mau ngomongin production story about apa yang terjadi selama syuting Suka Duka Universe. Gayanya kayak Yoichi dong. Gayanya kayak Dila dong. Ya kalau Dila gitu. Oke. Dila gimana Dila? Dila ya. Ayo. Halo semua. Aku berperan sebagai Una, alias menjadi diri sendiri di dalam film ini. Karena di film kali ini juga bener-bener memang jadi siapa diri aku sebenarnya, kayak nggak jadi siapa-siapa sih sebenarnya, memang bener-bener jadi diri aku sendiri ya. Maksudnya juga karakternya memang memakai siapa aku sebenarnya, ya itu yang akan aku pakai di film sih. Jadi ntar di film mungkin teman-teman yang sebelumnya belum kenal aku kayak gimana gitu bakalan bisa dibilang karakter ini benar-benar mirip sama aslinya deh gitu. Aku sih nggak bisa banyak ngomong ya. Sama. Iya sama banget ya. Jadi aku nggak bisa banyak ngomong ya soal karakter aku sendiri gitu karena emang udah mirip Paul gitu. Jadi tinggal nonton aja gitu. Gitu sih. Aku di sini berperan sebagai Tiara. Tiara ini adalah pembuli Una. Bukan. Beda. Oh, salah. Itu amanya. Bukan namanya. Bukan. Jadi Tiara ini adalah salah satu sahabatnya Una. Dia adalah satu-satunya teman Una. Dan Una juga satu-satunya teman dia di sekolah. Karena Tiara ini anak yang cukup, apa ya, dia agak aneh sendiri juga sih di sekolah. Anaknya sangat periang, ya nyentrik banget. Terus sering masuk ruangan BK karena dia suka berbuat masalah di sekolah. Itu karena rumahnya dia yang sepi, jadi dia suka bikin masalah. Dan dia itu adalah salah satu support sistemnya Una. Kayak dia selalu temenin Una kemanapun dan mau membantu Una dalam menghadapi suka dukanya. Yes, banget. Aku di sini berperan sebagai Randi. Randi ini adalah sahabat dari Una dan Tiara. Sama seperti Tiara, Randi ini langganan ruang BK juga, tapi beda sama Tiara. Kalau Tiara suka bikin masalah dengan suka apa ya, suka beda dari murid-murid yang lain, dari cara berdandan, dari cara dia freak aja gitu. Nah, beda sama Randi yang emang freak juga, tapi dia gaming freak banget. Dia emang yang benar-benar di kelas pun main game, sampai dia langganan masuk ruang BK karena dia suka banget main game. Tapi di balik itu semua memang Randi ini adalah seorang pro player lokal, pemain lokal di Padang, top lokal. Itu dia bisa dibilang bekerja di dunia gaming itu untuk mencari uang buat pengobatan ibunya yang lagi sakit. Sampai situ aja. Dan akhirnya ketemu sama Una dan tumbuhlah si kesemesingnya. Tapi karakternya kalau Randi itu Randi itu jujur ada berbanding terbalik sama gue. Gue yang emang suka ngobrol sama orang, sedangkan Randi itu sebisa mungkin menghindari orang-orang yang di luar circle dia gitu. Dia hanya bisa ngobrol sama orang-orang yang dia nyaman, contoh teman-teman satu squad dia dalam game gitu. Dan akhirnya muncul lagi dua orang baru yang bisa bikin Randi jadi lebih terbuka, sama seperti Randi terbuka sama teman-teman gamingnya, yaitu Una sama Tiara gitu. Mungkin kalau misalnya aku sulitnya lebih kayak apa ya, lebih mengekspresikan perasaannya sih. Soalnya juga aku di dalam film tersebut tuh bener-bener, ini kan film perdana aku ya, jadi bakalan jadi sesuatu hal yang baru banget ketika aku harus mengeluarkan emosional yang seharusnya yang selama ini tuh bener-bener aku tutupin gitu loh. Dan itu cukup banyak bimbingan dari saudara juga. Acting coach. Iya, dari tim coach juga, kayak itu ngebantu banget sih. Kalau
kesulitannya ya. Kesulitannya sebenarnya Tiara itu juga berbanding terbalik banget sama aku. Karena aku sebenarnya bukan tipe orang yang kayak hahaha kesana kemari, terus bisa yang kayak ketemu orang nggak peduli lah, terus berani untuk speak up. Karena Tiara itu lumayan orang yang berani untuk buka suara gitu loh. Dia aja bisa ngejawab guru, sedangkan aku nggak sama sekali. Terus yang kayak dalam segi kayak gesturnya dia tuh harus yang kayak gitu. Kalau aku enggak terlalu gus-gus. Enggak segitu ya, tapi nggak segitunya. Karena kalau tadi kan gini. Kalau Tiara misalnya Tiara ketemu orang tuh dia bisa langsung yang kayak teriak-teriak, kalau aku nggak sama sekali. Bahkan aku kalau bisa diem aja. Oh, lebih tenang kalau Tiara kayak. Kesulitannya itu sih untuk Tiara bisa kedusuk sih. Untuk punya energi yang banyak banget sih dalam beradegan. Kalau gue kebalikannya si Maura, gue orang yang sangat meledak-ledak emosi gue suka ngobrol tuh, bahkan gue kadang dibilang sama kakak gue, lu sarapan petir ya, lu suara kenceng banget gitu kan. Jadi emang di karakter ini yang sangat berbanding terbalik sama gue, sama diri gue. Dan perbedaannya kalau si Maura sebagai Tiara yang memang dia harus mengumpulkan energi sebanyak-banyaknya. Nah kalau gue harus mereduce energi gue dalam satu hari itu, jangan sampai banyak jangan sampai terkuras secara cuma-cuma cuman gara-gara sifat gue yang aslinya suka ngobrol dan suaranya kenceng gitu. Jadi emang gue, dan ya semoga penonton bisa ngerasain itu sih, ngerasain perbandingan karakter-karakter asli kita yang sudah kita bangun di film dan di sosmed, karakter asli kita yang udah kita bangun di sosmed sama ngelihat kita yang di film Suka Duka Uni Una juga, itu perbandingan yang cukup signifikan dan semoga kalian para penonton bisa ngerasain. Tapi fun fact banget nih buat lagi syuting, aku waktu itu yang adegan kan emang kadang kan suka ngerasa lepas kan dari karakter kan, kayak meledak-ledak gitu. Suka tiba-tiba ngomong suaranya kenceng. Pas lagi, tapi gue tuh diem banget waktu itu pas lagi adegan main game. Karena yang di samping, kiri, kanan, depan, belakang gue pro player EVOS semua. Gue gak berani ngomong apa-apa. Itu kata, wah itu Randi banget nih. Karena gue beneran diem, gue takut banget main sama mereka. Akhirnya ya thanks to player-player EVOS, I love you guys. Yes. Enggak sih. Una ya? Aku nggak akan, karena kalau Una sama aku sama Maura, kalau sama kita bertiga, kayaknya nggak banyak banget sih. Palingan kalau memang ada kendala teknis. Kalau nggak tahu, kalau kamu sendiri kamu juga kayak gitu. Aku juga ngerasa banyak sih, tapi retake-nya yang untuk improve gitu sih. Improve-nya tuh lebih kayak misalnya, oke, yang di take pertama kayaknya udah oke nih, dari scriptnya udah aman juga gitu kan, mungkin lebih banyak improvisasi, mendingnya kamu lebih santai gitu kan, atau mending kamu kayak lebih ngapain kayak gitu kan. Sebenarnya improvisasi kayak itu tuh bener-bener ngebantu aku banget sih, apalagi untuk memerankan film ini gitu. Sangat membantu sih jawabannya berarti. Tapi buat Una, as a newcomer, keren. Buat pertama kali berpengalaman, pertama kali bermain di dunia perfilman, Una beneran nunjukin, pertama kali berakting, bener-bener nunjukin ke orang-orang kalau gue tuh bukan cuman ini dia dikira cupu kreator. Yes. Nah itu tadi tuh ya, kalau tadi ada pertanyaan dikira cupu ternyata suhu, Una jawabannya di Suka Duka Uni Una, pasti banyak orang yang ngeremehin kayak ini kan Una pertama kali main bla 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 segala macam. Tapi Una membuktikan di sini kalau memang dia bisa, dia gue malu. Kita selalu rehearse sebelum semuanya, selalu rehearse, dan itu selain permintaan sutradara, itu juga itu permintaan kita bertiga juga untuk selalu coba latihan dialog sebelum take, karena nggak mau kedepannya terjadi ketika nanti udah di adegan kita cuma nginget-nginget doang kayak apa tadi ini gue, atau jadinya malah kayak dialog gue tadi yang mana ya gitu loh, jadinya takutnya lupa. Alhasil kita lancarin dialog dulu. Kayak yang waktu itu yang kita lagi take bertiga itu panjang. Oh iya. Dan itu karena lagi ngejar matahari, kita nggak sempet rehearse kan? Iya, nggak sempet rehearse. Nggak sempet rehearse, jadinya tektokannya kayak di danau kan? Iya, yang di danau. Terus kita jadi harusnya yang ngomong siapa, terus tiba-tiba ini nggak ada yang nggak kena dialognya. Yang bertiga scene itu memorable karena kita
take-nya beneran sambil nunggu azan. Iya, Deket-deket azan, ayo kan adegannya buka puasa. Deket-deket azan, ayo take yuk. Sebisa mungkin kita gabungin si dialog kita. Dan nggak tahu ya itu karena prediksi kita dan terus sama tim juga bekerja dengan sangat baik. Akhirnya tiba-tiba persis setelah dialog, tiba-tiba Allahu Akbar, Iya, pas banget. Azan pas banget dibuka jadinya gitu. Nggak kayak gitu dong, bau naga fotonya. Jahat banget sih. Sorry. Wih, lucu banget. Udah azan. Alhamdulillah. BTW aku simpen ya. Iya. Di sana aku juga ngerasa, iya walaupun capek sih yang nge-tag 17 kali marah-marah gitu, tapi di sisi lain itu kayak justru ngebantu aku untuk bisa lebih ngeluarin gitu loh. Mungkin di awalnya kurang, terus oke, jadi bisa revisi lagi gitu loh. Iya. Kayak tadi kurang gini deh, tes lagi. Jadi itu kayak momen di sana di saat aku bener-bener marah sama Ama, itu momen yang gak bisa aku lupain banget. Apalagi di real life gak pernah marah sama orang tua sendiri. Iya. Jadi tuh kayak Dan itu marahnya kamu juga emosi marah kamu tuh kecampur sama rasa kayak udah 17 kali take, ayo cepetan. Cepat, udah 17 kali nih. Iya kayak bayangin aja, aku tuh bukan termasuk orang yang gampang buat show out, kayak apa ya, show off rasa marah gitu loh ke orang. Kalau aku marah ke orang tuh biasanya aku bakal diem, diem sediem-diemnya. Tapi karena di film aku harus ngeluarin emosi, nggak mungkin dong diem gitu aja sama mama, nggak mungkin dong. Jadi harus dikeluarin banget. Di same moment tuh kayak aku pengen nangis sebenarnya aku marah sama Ama, kan nggak tega bukannya Ama, gue nggak tega gitu kan. Padahal aku bisa jadiin momen marah-marah sama Ama tuh momen yang nggak bisa dilupain sama yang di danau. Iya. Itu kayak pas banget time-nya tuh kayak lewat sedikit udah nggak tahu lagi sih. Siapa ya? Kalau kita tuh nyemil sekadarnya aja. Iya, kenapa ya? Padahal biasanya kita banyak ngemil. Tapi kalau yang makan yang paling banyak jelas itu Ajil Dito. Ajil kalau makan mie gue tahu sama kayak aku, Tuh, sama. tapi ya sama aja sih berarti Tapi Ajil yang punya makan. kalau Ajil sebelum makan mie dia harus makan nasi. Nggak ada. Itu mah ngaco banget. Nggak ada. Itu menurutnya Nggak ada. Abis ini dimarahin mak gua nih. Pantesan aja gendut di lokasi makannya terusan. enggak. Kita kayak fan-fan aja sama Main-main makan. aja makan aman. Tapi Una yang selalu bawa, dia pernah ke lokasi, dia tuh selalu bawa sesuatu. Terus dia pernah aku lagi dibaginin terus orang mau coklat gitu. Dari bawain coklat, terus ntar ada apa lagi. Baru inget lagi. Ada juga tadi sebelum mulai syuting, datang masuk ITF. Punya marshmallow. Nah, Berarti udah ketebak ya siapa ya berarti iya, ya? bener. Udah ketebak berarti Una. Una berarti. Punya marshmallow dulu. Kita lagi anteng duduk. Ya Allah, dia masih nggak berhenti. Nggak bisa. Gue yang baru banget gue rasain. Ya, ternyata seperti ini rasanya, kayak biarpun cuman adegan tapi turnamen kan. Kayak turnamen gue main sama apa? EVOS Legends, EVOS Icon itu apa ya, pengalaman baru banget buat gue gitu, karena sebelumnya juga gue main Mobile Legends tapi juga cuman main-main biasa doang. Lanjut. Ya itu sih pengalamannya, terus juga pengalaman bertemu sama, kalau gue jujur salah satu yang paling berkesan adalah Unanya tersendiri gitu. Nggak tau sih, gue sama Maura yang ngerasain ini. Kayak kita ketemu sama orang yang memang dia baru di dunia perfilman, tapi secara diajak kerjasama juga udah sangat terbuka. Walaupun kita awal-awal kita masih yang kayak agak-agak ini gimana nih gitu, tapi once ketemu kliknya langsung kebuka itu, dan itu yang bikin kita nyatu banget bertiga. Itu sih gue berkesan sih, karena banyak pemain-pemain baru yang gue temuin yang mereka either mereka grogi mungkin atau saking groginya sampai nggak berani ngobrol sama kita dan nggak coba gitu. Kalau Una baru ketemu dia pernah bilang kalau memang Una tuh rada grogi, tapi dia mau coba ngobrol, dia mau coba cari topik sama kita, dan kita pun juga dengan senang hati, let's go, kita jadi keluarga di sini. Gitu. Dan 2 times, 4 times. Enggak gitu. Mantap. Aku juga. Mother finger. Ibu jari. Ibu jari. Aduh, udah ada nih. Kemarin apa?
Kalau nggak apa-apa, apa bahasa Inggris? No father, not father, I'm not father. Ada. No father. Who's no father? Who is no father? Udah nggak apa-apa. Already no father. Kepikiran Lah, aku dong. Already no father. Aduh. Papa, I love you so much. Kalau aku yang baru pertama kali adalah memainkan karakter kayak gini ya, karena aku sebelumnya nggak pernah mendapatkan karakter. Pertama aku nggak jadi SMA, tapi kalian bisa lihat ya aku cocok. Iya cocok. Terus Tangan lu hilang. iya. Terus ya sangat bertolak belakang dengan aku yang asli. Biasanya karakter aku tuh ya udah pada umumnya aja, yang nggak senyentrik Tiara. Jadi ini lumayan berkesan banget. Di lokasi pun jadinya kayak kayak terbawa juga. Terus di set pun juga jadinya jadi seru banget. Terus aku seneng banget juga sih ketemu sama Una di sini. Yang surprisingly cuma dalam beberapa hari kita syuting, kayak aku ngerasa kita bertiga itu chemistry-nya sangat amat kuat. Sampai kayak pas hari terakhir syuting aja aku yang kayak ngerasa, aduh ini kayaknya bakalan kangen deh besok denger suasana di lokasi gitu. Sampai kita bertiga itu kayak jadi harusnya kita nggak usah syuting. Kita lanjutnya. Keren sih sebenarnya. Udah, gimana? Kesannya selama syuting? Ternyata Keren apa? banget. Aku keren banget bisa berada di syuting, berada di acting dengan para aktor yang udah punya segudang pengalaman. Ini yang segudang. Berdua sih. Aku tuh sebenarnya tuh pertama kali ngeliat kamu orang tuh waktu reading pertama, aku bilang kayak gini sama manajer aku, Kak kayak pernah lihat dia di mana ya? Iya, Di depan Evos. apa? Alah. Bukan. Alah, Main film Kak. film. Siapa ya? Karena aku tuh juga sendiri suka nonton film gitu, kayak hampir apapun film itu mungkin aku nonton, cuma ya Oke, cintai produk Indonesia. aku tuh kayak bener-bener sering liat, ini siapa ya, kayak pernah lihat ya. Jadi tuh pas sebelum aku cari tahu lagi, oh iya ini adalah orang yang dari dulu ternyata tuh udah sering main film juga ternyata. Di sana aku juga speechless sih jujur. Terus pas awal sebelumnya nggak dikasih tahu ya, pas reading aja tuh aku nggak tahu Ajil Dito siapa ya, terus gitu Ajil Dito yang mana ya, kan nggak tahu ya. Aku tuh juga sebelumnya tuh baru tahu jadi Randi tuh pas reading itu. Oh, baru pas kita ketemu itu? Iya. Iya, pas Oke. pas Reading kita berdua ya? Iya. Oh. Dia kan aktor jadi nggak ikut. Oh iya. Nggak gitu excuse. Sibuk. Dia kayak siapa ini? Terus pas searching, oh ini. Oh ini main ketua BEM itu namanya Angelita. Karena aku juga nonton ketua BEM guys. Terima kasih. Angelita yang kayak Terima kasih. monyet ya gitu. Angelita. Gitu makanya lama kita menonton kan kadang cuma tahu perannya aja ya. Kalau aktornya kan kadang suka lupa gitu namanya kan. Kayak di sana aku lumayan nervous tuh. Kalau jujur aku curhatkan sama manajer aku kayak, Kak aku kenapa sih nggak dulu dari awal kalau gini ada actingnya sama yang udah kayak gini-ginian. Enggak lah. Jujur aku kok Orang bicara Ini di mana jadi ini eksklusif Ini ini nggak make bisa. sense. Betul. nggak bisa berhenti senyum karena kayak sebangga itu sih jujur aku tuh aku nggak expect sama sekali gitu kayak wah di film pertama tidak disuguhkan dengan orang-orang yang sabar pengalaman ini saya bangga. Iya, dia juga keren sih. Bener juga keren parah, kayak surprisingly. Iya, Tuna. Saya boleh jujur guys, Kalau boleh jujur, Boleh jujur gimana? kalau boleh jujur sebenarnya waktu selama syuting berlangsung tuh aku tuh udah banyak dapat DM dari fans-fansnya Ajil, fans-fansnya Kemora gitu. Serius nggak sih? Serius. Kayak mereka bilang, Luna, ini serius gitu. Serius dalam satu film, Kemora sama Ajil satu film gitu. Iya. Ya, aku baca doang sih, nggak jawab sih. kamu iya dalam hati kan maksudnya? Iya dalam hati. Jadi sering banget. Iya, terus kayak dia di bawah juga bilang gini,
pastinya mereka harus bisa jaga keprofesional mereka gitu. Katanya dia meragukan. Oke. Habis itu aku bilang gini, dalam hati, gue ragu sih. Karena sulit jujur. Apa? Kalau misalnya di posisi yang sama, aku misalnya di sini berlawan adu sama Dakoy, sulit. Itu akan sulit untuk kamu. Sulit banget. Apalagi sama Koi. Aduh, Koi itu. Aduh, jangan dibahas deh dia. Aduh, bahas dong. Jangan deh. Aku akui, jujur. Aku sama mengakui hal itu, mereka tuh benar-benar seprofesional itu, jadi itu benar-benar dibantu aku banget. Jadi aku pas sudah selesai syuting pun jadi benar kayak, wah ternyata tidak seberat yang saya kira ya. Orang ini suka unek-unek si saya. Apalagi film pertama aku guys, please deh. Sosial media itu sangat mempengaruhi. Sosial media sangat Serius, mempengaruhi. aku sadar kayak, enggak kok. Aku paham lah. Yang kali ini syuting bareng aku tuh pasti orang-orang yang profesional banget, dan aku benar-benar bersyukur atas hal itu, dan aku sangat-sangat berterima kasih dengan semua kepada Adil dan Ngamora gitu tuh guys di sana sih. Oke. Sudah. Mereka sangat profesional sih. Terima Aku kasih. bangga dan Terima aku kasih, sangat Una, bersyukur sudah dengan itu semua. Terima kasih banyak Una. Terima kasih, ini jadinya mengharukan ya, jadi emosional ya, kayak seneng gitu karena jujur last impression dari Una tuh masih belum pernah kita denger. Iya. Karena itu tadi juga gue kayak gue masih tutup itu loh. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah dan Tapi di sini Justru benar-benar kamu tuh bisa membuka. komplain di lokasi kalau mereka merasa kayak, ih lo berdua tuh cuma gitu. Nggak bisa gitu karena I can feel it. Aku tuh harus bisa juga memposisikan diri aku ketika aku jadi kalian gitu. Itu adalah sesuatu hal yang adil menurut aku. Kalau misalnya aku nggak bisa ubah suasananya, aku harus ubah mindset aku terhadap kalian gimana. Tapi kan nyatanya kan tidak seberat itu. Terus lihat gimana kita nggak senang berdua. Iya, Una tuh bener-bener pokoknya love banget, love gue Oke, produksi temuin suka duka unik. Nah, yang kedua, Satu belum bayar. Pokoknya jangan lupa, Ya. itu dulu dari kita Itu dulu tentang sih. interview, dan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Ya, Gue mewakili para cast ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. enggak dong. Ingin memberitahu kepada kalian untuk menonton film Suka Duka Uni Una tanggal 17 Maret 2023 di aplikasi Maxstream, dan jangan ditonton bajakan. dan jangan dibaca. Dan ini Dadah. gratis. Gratis. Yeay, kita kompak. Ciao. Yuk.